Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Amu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Pak Amu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Alhamdulillah. Dalam pertemuan kali ini, adakah temuan atau kejadian yang bisa menjadi topik pembicaraan kita pada sore hari ini Bu? Iya Pak, begini. Sebenarnya saya ada unek-unek yang saya ingin mau bicarakan sama Pak Amu tentang pembelajaran saya di dalam kelas. Seperti itu Pak. Oh iya, sangat Mohon menarik itu Bu. Iya, mohon izin Pak Kira Amu sampai untuk sejauh mana kejadian itu Ibu bisa disiasati untuk bisa dicari jalan penyelesaian? Iya, terima kasih atas waktunya Pak Amu untuk mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya di dalam kelas, terutama di dalam kelas pada saat pembelajaran saya, khususnya di mata pelajaran administrasi sistem jaringan, Pak. Nah, di sini permasalahan saya di sini ketika saya mengajar di dalam kelas itu anak-anak untuk motivasi anak-anak itu sangat kurang dan untuk kreativitasnya juga kurang ketika saya memberikan ketika saya memberikan tugas semacam itu, kreativitas anak-anak itu kayaknya kurang, Pak. Seperti itu. Permasalahan di Oh dalam iya. kelas. Iya. Oh, berarti yang menjadi topik kita hari ini terkait dengan minat dan perhatian siswa terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan di depan kelas ya, Bu? Iya. Iya, seperti itu, Pak. Dan Kira-kira iya. kira-kira harapan Ibu eh, dalam menyimak kejadian ini bisa memaksimalkan untuk menggunakan metode dalam pembelajaran? Iya, Pak. Kalau untuk untuk memaksimalkan dan harapan saya untuk di dalam pembelajaran, khususnya di pembelajaran saya, Pak, itu siswa lebih aktif dan lebih memperhatikan apa yang saya berikan di dalam kelas, Pak. Dan ketika saya memberikan tugas-tugas juga peserta didik lebih kreatif untuk mengerjakan tugas, seperti itu, Pak. Itu Oh, harapan saya, Pak. iya, sangat luar biasa Bu harapan Ibu. Kira-kira dalam pengaplikasiannya di lapangan dalam proses pembelajaran, apakah sudah Ibu laksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpihak kepada anak, sehingga mungkin dengan pendekatan berdiferensiasi bisa memicu dan menimbulkan minat anak itu untuk bisa lebih aktif dan proaktif terhadap pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas. Iya, Pak. Iya, kebetulan saya juga sudah melakukan pembuatan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sebelumnya saya memenuhi kebutuhan peserta didik sebelumnya. Jadi saya melakukan semacam memberikan sebuah angket kepada peserta didik. Saya mulai dari minat dan bakatnya peserta didik, maunya pembelajarannya seperti apa, apakah dalam bentuk visual audio, video, ataukah dalam bentuk poster atau artikel, seperti itu, Pak. Jadi ketika sebelum saya melakukan proses pembelajaran sebelumnya itu saya sudah melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik, seperti itu, Pak. Jadi saya sudah melihat anak ini maunya dia pembelajarannya audio dan anak ini maunya pembelajarannya video. Jadi ketika saya membuat media pembelajaran, Pak, dalam RPP berdiferensiasi itu saya gabungkan semua. Ketika saya melakukan proses pembelajaran dalam kelas, saya memberikan semacam video pembelajaran dan alhamdulillah anak-anak semua suka dengan metode pembelajaran yang saya berikan, seperti itu, Pak. Berarti dengan metode menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, hal ini agak sedikit bisa menimbulkan minat siswa ya Bu untuk proses pembelajaran di dalam kelas. Iya, Pak. Oh iya, luar Sebetulnya biasa. iya, sejujurnya, Pak, sebelumnya itu kan saya melakukan pembelajaran di dalam kelas itu
asal masuk saja. Maksudnya tidak ada dalam konten pembuatan RPP berdiferensiasi. Sebelum itu kan ada pemenuhan kebutuhan peserta didik. Nah, sebelumnya itu saya tidak lakukan, Pak. Jadi saya hanya melakukan kewajiban saya mengajar di depan kelas seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi anak-anak itu istilahnya di dalam kelas dia hanya monoton. Ketika saya memberikan tugas juga, kreativitas anak-anak juga tidak ada, Pak. Seperti itu. Jadi sebelum itu saya melakukan mengubah strategi pembelajaran dengan melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum itu dengan mengetahui dan memberikan kebutuhan apa yang dibutuhkan peserta didik, seperti itu, Pak. Wow, luar biasa. Ternyata Ibu secara tidak langsung sudah bisa memahami dan mencari solusi terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam kelas. Saya sangat memberikan apresiasi, Bu. Dan satu hal lagi, Bu, yang saya mungkin berikan masukan dalam penggunaan pembelajaran berdiferensiasi. Alangkah bagusnya juga sosial emosional juga Ibu harus masukkan, sehingga dalam pemetaan tadi kelompok sesuai dengan kebutuhan anak bisa lebih mereka mengendalikan emosional mereka kepada hal-hal yang positif, sehingga bisa nyambung dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga minat dan responnya siswa itu terhadap pembelajaran Ibu itu biar lebih luar biasa lagi untuk bisa memberikan perhatian khusus lebih terkait dengan pembelajaran yang diberikan dalam kelas. Iya. Nah, apakah masih ada cara lain yang mungkin Ibu bisa gunakan selain penggunaan mungkin pembelajaran yang berdiferensiasi, terus dengan memasukkan kompetensi sosial emosional siswa? Apakah ada cara lain kira-kira menurut Ibu untuk bisa lebih memberikan minat kompleksitas untuk mendukung dari proses pembelajaran berdiferensiasi tadi yang Ibu lakukan sama dengan kompetensi sosial emosional untuk lebih memberikan semangat lagi buat peserta didik di dalam kelas? Iya, terima kasih banyak, Pak. Setelah saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan juga saya sudah masukkan ke dalam berkaitan dengan KSE, konsep sosial emosional juga, Pak. Dan setelah itu saya membuat media pembelajaran yang interaktif. Contohnya saja di pembelajaran saya kemarin itu di kelas 2 TKJ itu saya melakukan pembelajaran praktikum, yaitu menggunakan kabelan, di mana kabelan terbagi atas 2 yaitu strike dan cross. Di situ saya melakukan semacam pembelajaran permainan, Pak. Jadi ketika anak-anak melakukan ketika saya sudah memperlihatkan video pembelajaran di dalam kelas dan saya saya membagi kelompok, beberapa kelompok. Di dalam kelompok itu ada beberapa anggota dan mereka di situ melakukan praktikum secara mandiri walaupun mereka dalam satu kelompok, seperti itu, Pak. Dan menyenangkannya di mana ketika saya memberikan membagi kelompok, anak-anak bisa langsung mempraktikkan langsung kabel strike yang seperti mana, kabel cross seperti mana, dan permainannya seperti apa. Itu pada saat anak-anak setelah menyelesaikan praktikumnya kan ada hasil uji coba, Pak. Nah, hasil uji coba di sini saya melakukan namanya permainan uji coba menggunakan Landtester. Nah, Landtester sini ketika kelompok lain menunjuk kelompok satu misalnya menunjuk kelompok 2, nah kelompok 2 yang maju ketika hasil praktikumnya ataukah hasil pengkabelannya itu gagal, maka kelompok yang menunjuk itu memberikan semacam hukuman kecil. Jadi anak-anak tidak berfokus bahwa ini harus yang seperti ini. Jadi anak-anak lebih pembelajarannya lebih menyenangkan karena ada disertai dengan permainan, seperti itu, Pak. Jadi anak-anak tidak bosan, Pak.
Wow, luar biasa. Berarti Ibu juga sudah, melakukan kolaborasi ya, kolaborasi antar, Iya, kelompok, antara anak, kemudian kolaborasi yang, dilaksanakan Ibu dengan siswa. Wow, luar biasa. Saya sangat memberikan apresiasi. Mmm, Selanjutnya Bu, apakah, eee, di dalam proses kolaborasi tadi yang barusan disampaikan, adakah keterlibatan pihak-pihak lain dalam proses pelaksanaan kolaborasi dan, tadi awalnya menggunakan, pembelajaran yang berdiferensiasi dan masukkan konsep sosial emosional, apakah ada pihak-pihak yang terlibat selain dari Ibu dengan siswa di dalam kelas? iya. Ah, terima kasih, Pak. Kebetulan kan di sini yang di sekolah saya ini kan lab-nya satu, lab komputernya hanya satu. Nah, untuk kolaborasinya ini memang terkadang kita di guru TKJ, terkhusus saya di sekolah saya itu ada 3 orang, Pak. Jadi, kolaborasinya tentu ada. Jadi ketika mungkin guru yang satu tidak mengajar, mungkin datang melihat pembelajaran saya di dalam kelas, Pak. Dan itu memang terus-menerus sampai sekarang. Nah, ketika, guru itu misalnya saya mungkin kewalahan untuk menghadapi anak-anak, jadi ada guru lain yang bisa membantu, Pak, seperti itu. Dan begitupun di mata pelajaran, guru tersebut, seperti itu, Pak. Jadi ada Iya. semacam kolaborasi juga dengan sesama, rekan guru, Pak, khususnya di guru TKJ, Pak. Oh iya, luar biasa. Berarti selain tadi Iya, kolaborasi yang dibangun antara Ibu dengan siswa, berarti ada keterlibatan juga dari rekan-rekan guru ya, Bu, ya? iya, Wow, luar biasa. Kira-kira tanggapan pimpinannya dalam pelaksanaan proses pembelajaran itu seperti apa? Ketika proses pelaksanaan yang tadi disampaikan, guru TKJ-nya kan ada 3 guru. Kemudian iya. ketika salah satu di antara guru menggunakan lab untuk melaksanakan praktikum, apakah ada respon dari atasan yang disampaikan buat Ibu dan teman-teman? Iya. Mungkin kalau respon kepala sekolah, responnya sangat luar biasa, Pak, karena ketika kami di guru TKJ itu memang kewalahan untuk pemakaian lab-nya, memang kewalahan untuk kami yang 3 orang ini. Karena kenapa? Karena di TKJ itu ada beberapa mata pelajaran yang dipegang pada masing-masing guru yang 3 orang ini dan masing-masing mata pelajaran itu, Pak, memang semuanya membutuhkan praktek. Nah, di dalam sekolah kami ini hanya satu lab komputer saja. Jadi jujur saya juga sebagai kepala lab, saya sudah membuat semacam jadwal untuk bagaimana ketika masuk di dalam lab itu tidak saling bertabrakan, seperti itu, Pak. Jadi saya juga sudah koordinasikan kepada kepala sekolah juga dan kepala sekolah juga sangat mendukung bahwa memang pada penggunaan lab ini harus ada semacam jadwal, Pak, untuk penggunaan lab sehingga tidak bertabrakan dengan teman-teman atau rekan-rekan guru yang lain, seperti itu, Pak. Oh iya, terima kasih atas, cerita hari ini untuk berbaginya. Mudah-mudahan, feedback-nya bisa, diinterview kembali langkah-langkah yang sudah diberikan oleh Ibu, kemudian, tindak lanjutnya untuk bisa dilaksanakan biar, menjadi evaluasi, pembelajaran selanjutnya untuk lebih ke arah yang lebih baik lagi. Oke, mungkin, Baik, pada Pak. kesempatan ini sampai di sini kita, pembicaraan kita terkait dengan cerita dan pengalaman kita pada, yang dialami oleh Ibu Anggi. Mudah-mudahan, ini adalah menjadi sebuah contoh yang baik buat Ibu, kemudian bisa juga menjadi, informasi buat teman-teman yang lain untuk bisa saling kita berbagi informasi pada hal-hal yang lebih baik. Mungkin itu saja Ibu ya. Ya, terima kasih, Pak, untuk Ya. Terima kasih. kesampaian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Amu. Selamat sore Bu Anggi. Bagaimana kabar, Pak, hari ini?
Alhamdulillah baik juga Ibu. Bagaimana juga kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak, keluarga juga sehat walafiat semua. Bagaimana Pak, eee, mungkin ada masalah yang Bapak hadapi sehingga datang kepada saya Pak? Apakah Ya, ada kebetulan Bu atau ada pesan? Iya, silakan Pak. ya terima kasih Bu. Iya kebetulan ada cerita yang menarik Ibu yang saya temukan dalam kelas ini Bu ya. Iya, Eee eee, s Awalnya di dalam proses pembelajaran, saya tidak mendapatkan cerita, namun setelah di awal tahun kemarin, di kelas ini kan ada kedatangan siswa baru. Ya lalu siswa baru ini, ketika proses pembelajaran, eee, setelah saya, melaksanakan, proses pembelajaran di dalam kelas, waktu itu saya masuk dengan, eee, bagaimana Pak? Suaranya lancar putus-putus Pak. baca Ibu. Iya, Suara putus-putus iya Bu iya, ya? sudah Pak, Ya, yang menjadi cerita saya di sore hari ini Bu, terkait dengan, siswa pindahan dari sekolah di luar dari, Pulau Buru iya, yang masuk di sekolah kami, yang menjadi persoalannya adalah mereka belum lancar membaca Bu, sehingga dalam, pembelajaran bahasa Indonesia ketika saya menyuruh mereka untuk melaksanakan, kerja kelompok ataupun saya memberikan kesempatan untuk, eee, melaporkan kerja kelompok mereka di depan kelas, mereka tidak bisa, melakukannya dengan maksimal, disebabkan mereka belum lancar membaca Bu, masih di istilahnya, merangkai kata Bu, boleh diistilahkan di kelas 1 atau kelas 2 begitu Bu. Itu menjadi beg cerita saya Bu. iya, begitu untuk situasi Pak Amu, yang Pak Amu sudah ini di dalam kelas. Kira-kira, apa harapan Bapak ketika melihat Iya. situasi seperti itu, Pak? Iya, harapan saya Ibu, saya inginkan itu mereka juga bisa berpartisipasi seperti teman-teman yang lain. Karena teman-teman yang lain mereka dengan antusias ketika, proses pembelajaran. Karena selama ini setelah saya sudah memiliki pengalaman sedikit dengan berbagi, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya secara maksimal, eee menerapkan hal itu sesuai dengan potensi dan kemampuan saya untuk bisa, mengakomodir keberpihakan pembelajaran itu kepada peserta didik. Namun dalam pelaksanaannya yang saya alami, ketiga siswa tersebut tidak bisa beradaptasi dengan teman-teman yang lain. Jadi saya menginginkan mereka juga bisa beradaptasi dan bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Iya, jadi dari situasinya seperti itu, jadi selama ini, bagaimana Bapak bisa mengatasi hal tersebut, Pak? Dengan Iya, melihat terima kasih Bu. Jadi ketika melihat persoalan itu, saya langkah yang pertama saya melakukan pendekatan secara personal, saya mendatangi pihak keluarga untuk bisa mengetahui sampai sejauh mana aktivitas yang dilaksanakan anak tersebut di luar sekolah. Ternyata, yang saya dapati Bu, yang pertama ternyata anak tersebut, keluarganya broken home. Jadi yang inilah yang mungkin yang melatar belakangi, selama ini kekurang aktifannya dalam proses pembelajaran dalam kelas. Yang kedua Bu, saya melihat, di luar dari jam sekolah, anak tersebut dengan teman-teman yang lain, eee, mereka seharian setelah pulang sekolah, seharian itu mereka mengumpulkan, barang-barang bekas Bu untuk dijual. Saya tanya, "Kenapa Nak? Untuk apa itu?"
karena kan masih banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan. Pak guru tidak melarang untuk melakukan itu, namun tugas-tugas dan pekerjaan yang diberikan di sekolah penuhi dulu baru bisa melakukan itu. Lalu yang saya dapatkan dari yang bersangkutan bahwa untuk kebutuhan jajan di sekolah. Jadi saya juga merasa Iba ya, terinspirasi, Pak? Iya, iba. merasa iba, Iya. agak mirip-mirip juga dengan perjalanan saya ketika waktu melakoni proses pembelajaran masa-masa sekolah saya juga di dalam kondisi-kondisi itu. Akhirnya saya dengan apa namanya, spontan memberikan penguatan kepada yang bersangkutan. Mereka ada 3 nih Bu ya. Jadi Oh, 3 yang orang menjadi ya, Pak? kendala, Untuk iya yang 3. Iya, pindahan ini 3 orang? itu yang pertama. Iya, yang kedua ini orang tuanya satu sudah meninggal dan satu lagi orang tuanya sudah ditinggalkan meninggal ya. Nah, jadi kasusnya sama, namun yang lebih parahnya ini yang satunya ini memang keluarganya broken home, sehingga Iya. mungkin ketersediaan yang tadi disampaikan untuk melibatkan kondisi sosial emosionalnya inilah yang melatar belakangi sehingga mungkin motivasi untuk belajar itu mereka sangat kurang. Sehingga selama ini saya sudah bisa melakukan langkah untuk mereka saya datangkan ke rumah, namun belum maksimal saya laksanakan karena yang bersangkutan di dalam hati mereka itu belum mampu untuk memprioritaskan bahwa sebenarnya sekolah itu lebih penting daripada kegiatan yang dilaksanakan seperti mengumpulkan barang-barang bekas, Ibu. Iya. Baik Pak, untuk kasus permasalahan yang dihadapi oleh siswa Bapak, selain untuk pendekatan personal Pak yang Bapak tadi sudah lakukan, untuk melihat latar belakang ada yang broken home dan ada mungkin yang masalah ekonominya sehingga peserta didik ini ada yang memungut barang-barang bekas untuk mungkin untuk kebutuhan sehari-harinya. Kira-kira ada strategi lain Pak untuk menemukan solusi untuk permasalahan siswa Bapak tersebut? Iya, alhamdulillah dengan beberapa pendekatan yang sudah saya lakukan, Bu, tidak maksimal. Kemudian saya gunakan itu adalah ketika proses pembelajaran selesai, jam istirahat, yang bersangkutan saya tidak memperbolehkan untuk bergabung dengan teman-teman untuk istirahat di luar dari kelas, tapi saya bersama dengan mereka memberikan pembelajaran tambahan yakni belajar membaca untuk lebih memperlancar bacaan mereka. Kemudian kedua, saya mengajak mereka ke perpustakaan untuk selalu memperlancar bacaan sehingga yang menjadi persoalan mereka tadi belum memiliki keterampilan membaca secara maksimal tadi, secara sempurna, bisa sedikit dengan sedikit mereka bisa beradaptasi, Ibu, dengan metode yang saya lakukan di luar dari jam kelas. Saya tambahkan kepada mereka untuk tidak melakukan aktivitas dengan teman-teman yang lain, tapi mereka lebih ke perpustakaan untuk latihan membaca dengan didampingi oleh saya, Ibu. Ya, baik Pak. Setelah apa yang Bapak lakukan dengan melakukan pendekatan personal dan memberikan pembelajaran tambahan, kira-kira apakah ada pihak lain yang ikut serta dalam memperbaiki minat baca, memperlancar bacaan untuk yang ketiga siswa tersebut, Pak? Apakah ada pihak lain yang yang terlibat, Ibu ya? Iya. Alhamdulillah selama ini persoalan itu saya sudah sampaikan kepada atasan saya, dan alhamdulillah dari atasan saya juga memberikan respect dan memberikan apresiasi untuk saya untuk bisa meluangkan waktu ekstra untuk ketiga anak tersebut. Yang kedua, kemudian ada salah satu guru juga dan satu guru tenaga administrasi yang saya libatkan ketika mungkin di sela-sela saya ada kegiatan dan lain sebagainya. Saya dibantu oleh mereka untuk bisa
bantu memperhatikan mereka untuk memperlancar bacaan mereka dengan memberikan bacaan-bacaan atau buku-buku cerita di dalam perpustakaan, Ibu. Iya, sangat luar biasa yang telah dilakukan Pak Amu untuk bagaimana siswa yang 3 tadi ini bisa lancar membaca dan sudah berkolaborasi juga dengan teman sejawat untuk melakukan namanya pembelajaran tambahan kepada peserta didik. Nah, kira-kira Pak untuk, tindak lanjutnya, dan tingkat, level keberhasilannya seperti apa Pak? Ya, Setelah alhamdulillah memperhatikan iya, mungkin sebelum saya lakukan pendekatan tadi secara personal tadi, kemudian beberapa langkah yang saya ambil untuk memberikan jam tambahan kepada mereka, yang tadinya mungkin levelnya di antara angka 2, setelah 1 semester yang kemarin yang sekarang berjalan, setengah semester ini ada peningkatan signifikan, yaitu dari tadinya 2 mungkin bisa dikatakan masuk level 5, walaupun memang belum terlalu maksimal, tapi insya Allah saya akan berusaha untuk lebih maksimal lagi. Untuk saya targetnya itu di semester berikutnya mereka bisa beradaptasi dan bisa berkolaborasi dengan teman-teman di dalam kelas itu. iya. Baik Pak, sangat luar biasa semangatnya, untuk, memperbaiki yang ketiga orang tadi ini untuk memperlancar dengan memberikan pembelajaran tambahan, jam tambahan, walaupun mungkin Pak Amu banyak kesibukan, tapi tetap prioritasnya untuk peserta didik kita. Iya, dan sudah memberikan solusi-solusi untuk permasalahan yang dialami oleh Pak Amu sendiri, seperti itu Pak. Ya, betul. Iya Pak.